Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Kita sekarang ketemu di dunia online. Kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh online karena kondisi tidak memungkinkan kita ketemu untuk tatap muka ya. Tapi mudah-mudahan kita semangat dan tetap berpikir positif bahwa kita sehat dan harus sehat. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, analisis data menggunakan komparasi, membandingkan antara satu data dengan data yang lain. Coba kita masuk ke SPSS-nya. Ini adalah yang saya punya SPSS 22 dan Anda bisa melihat data yang dulu seperti ini. Oke, di sini. Nah, jika Anda ingin menggunakan metode deskriptif, Anda bisa masuk ke deskriptif ya. Hanya tanggapan responden aja, nanti ketemu hasilnya seperti apa. Nah, yang akan saya jelaskan adalah sekarang komparatif. Biar cepat, saya coba di sini ambil datanya, data yang total X1 dan total X2. Aku paste, saya buat folder baru ya, bukan folder new baru, data yang baru seperti ini. Ini kita ambil jangan negeri deh. Tadi saya coba-coba di sini belum aja. Oh, sebelum deh. Sebelum melaksanakan ini setelah dengan jumlah respondennya adalah 20 mahasiswa. Jadi ini ceritanya adalah motivasi mahasiswa sebelum belajar dan setelah belajar, atau hasil akhir mahasiswa sebelum belajar dan setelah belajar. Oke, gitulah kira-kira seperti itu ya. Atau bisa aja misalkan Anda mau mencoba melihat ada nggak sih perbedaan antara mahasiswa swasta dengan mahasiswa negeri. Proses pembelajarannya ya, jelas proses pembelajarnya. Oke, kita ini balik lagi deh ke negeri aja biar agak paham ya teman-teman di sini. Swasta. Judulnya adalah pembandingan antara tingkat belajar mahasiswa negeri dengan mahasiswa swasta. Datanya seperti ini, Anda buat, Anda bisa menggunakan masuk ke analyze, di sini ada compare min, di sini ada min, min itu nggak perlulah. Ada 4 yang digunakan. One sample t-test, independent sample t-test, pirate sample t-test, dan one way ANOVA. Oke. Kita coba dengan one sample t-test. One sample t-test itu untuk komparasi itu ada beberapa syarat. Oke. Salah satunya one sample t-test. Anda bisa lihat di sini. One sample t-test, konsep dasar uji one sample t-test. Uji one sample t-test disebut dengan uji T satu sampel. Satu sampel. Jadi kalau mau dua sampel ya silakan aja sih, nggak masalah. Tujuan dari uji sampel t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Uji sampel Uji one sample t-test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif, dan uji one sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah datanya berdistribusi normal. Sehingga kita harus menguji dulu apakah data yang kita punya ini berdistribusi normal atau tidak. Dasar keputusan one sample t-test di sini adalah satu, membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat kesalahan 0,05. Dua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, atau melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dalam kurva. Tetapi untuk yang nomor 2 dan nomor 3 yang ini, kita harus memiliki T tabelnya dulu. Kalau Anda tidak memiliki T tabel, kita bandingkan nomor 1 aja yang paling gampang. Kita mulai.
one sample t-test, kita masuk compare main, one sample t-test. Oke. Di sini negeri dan swasta. Oke, sebelumnya adalah kita melihat data normalitas. Normal atau enggak sih data kita? Oke, kita cek dulu di explore. Masuk ke deskriptif statistik, explore. Oke, kita satu-satu lah ya, atau dependennya 2 boleh. Plot, di sininya kita checklist normality plot with test. Oke. Kita lihat di sini. Yang kita lihat adalah Kolmogorov-Smirnov, bukan Shapiro-Wilk. Nah, untuk uji normalitas, kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau signifikansinya lebih besar dari nilai yang sudah kita tentukan 0,05, dikatakan dia normal. Kalau nilai hitungnya ini atau hitungnya lebih besar dari t-tabel, maka itu normal. Kalau t hitungnya lebih kecil dari t-tabel, itu tidak normal. Ya, jadi karena kita tidak punya t-tabel, kita lihat di sininya aja. Sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Sehingga data yang saya punya itu adalah normal. Sehingga kita bisa menggunakan analisis selanjutnya. Paham ya? Harus paham. Masuk ke compare mean. Masuk ke one sample t-test. One sample t-test karena dia hanya satu, kita masukkan satu-satu. Tapi sih sebetulnya kita bisa melihat langsung beberapa variabel langsung dimasukkan. Tetapi dalam analisisnya hanya digunakan satu-satu. Ini optionnya udah 95 tingkat kepercayaannya. Tidak perlu diklik lagi, tinggal di OK. Ini normal. Nah, di sini Anda tinggal lihat, ini N-nya 20. Min-nya adalah 21. Rata-rata dari keseluruhan dan seterusnya. Dan sini adalah test value-nya. Kita lihat T-nya 1,339, sedangkan DF-nya 19 karena kita mempunyai sampelnya 20 dikurangi 1, 19, dan tingkat signifikansinya 0,196. Dan untuk yang swasta itu T-nya 0,293, DFC 19, dan tingkat signifikansinya 0,772. Artinya apa? Artinya adalah syarat untuk one sample t-test, hipotesisnya adalah jika nilai T hitung tuh yang ini ya, lebih besar dari t-tabel, maka H0 itu ditolak. Kalau T hitung lebih besar dari t-tabel. Tapi kalau T hitung lebih kecil dari t-tabel, berarti kita harus menerima H0. Kita harus menerima H0. Tapi kan kita tidak tahu T hitungnya harus dibandingkan dengan t-tabel. Oke, kita punya tingkat kesalahannya adalah 0,05 atau 5%. Kita bandingkan aja. Mahasiswa negeri itu 0,196. Sedangkan mahasiswa swasta 0,772. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Sehingga artinya kalau signia lebih besar dari yang sig tabel sig hitung lebih besar dari sig tabel, berarti dia tidak signifikan, berarti tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa negeri yang diambil 20 responden berdasarkan populasinya gitu. Ngerti nggak? Gini, kita punya populasi misalkan kita lihat deh di sini. Tadi saya tulis populasinya 20. Oke, saya tulis populasinya 50. Jadi jumlah mahasiswanya 50 ya. Sama. Oke. Kayaknya negatif tuh. Artinya gini.
one sample t-test, kita kembali lagi ya. One sample t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oh ini. Tujuan dari one sample t-test adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Rata-rata populasinya kita nggak tahu kan? Nah kan, tadi kan udah dijelaskan ya. Populasinya, jumlah mahasiswanya kita hitung populasinya 50. Makanya kita tulis di sini 50. Sehingga artinya di sini tadi salah, ini cuma 20 ya. Sampel yang kita ambil itu hanya 20. Kita bandingkan dengan populasinya. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan antara nilai populasi dengan nilai sampel? Ternyata karena tingkat signifikansinya di bawah 0,05, artinya adalah tidak terdapat perbedaan antara populasi dengan sampel. Seperti itu. Jadi kita mau ngambil sampel populasinya 50 dengan ambil sampel berarti terdapat perbedaan karena dia di bawah 0,05. Berarti terdapat perbedaan antara populasi dengan sampel. Oke ya, gitu. Nah, yang swasta pun sama. Metode yang kedua adalah independent sample t-test. Independent sample t-test itu adalah tidak berpasangan. Sehingga kita harus merubah data ini, atau jangan independen dulu deh. Saya masuk ke Pirate Sample t-test. Pirate Sample t-test itu adalah uji komparasi berpasangan. Kita masuk analyze lagi, compare min, Pirate Sample t-test. Kita masukkan negeri ke variabel 1 dan variabel 2-nya adalah swasta. Kita biarkan semuanya langsung oke. Tingkat korelasinya adalah 0,852, berarti 85 ya, sangat kuat ya korelasi antara negeri dengan swastanya. Oke, yang kita lihat tetap yang ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Karena kita tidak punya tabel, makanya kita lihat tingkat signi aja. Bandingkan dengan 0,05. Kalau sig hitungnya lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Kalau signya lebih kecil, sig hitung lebih kecil dari sig yang sudah ditentukan 0,05, maka H0 ditolak. Data ini yang saya punya adalah 0,105, lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya tidak terdapat perbedaan antara tidak terdapat perbedaan tingkat belajar mahasiswa negeri dan swasta. Kenapa? Karena H0-nya diterima. Kalau kita menggunakan Pirate Sample t-test. Kita coba dengan metode Independent Sample t-test. Independent Sample t-test adalah pengujian yang tidak berpasangan. Artinya kita harus merubah data ini ke bawah. Jadi di sini kita harus kopikan aja lah ke bawah ya biar cepat. Ini kita harus membuat grupnya. Ini satu itu adalah negeri dan dua itu adalah swasta. Dua. Kita cek. Paste. Oke. Kita menggunakan Independent Sample t-test. Oh, maaf.
Ini kita di sininya kita tulis grup atau identitasnya ya. Kita masuk analyze dependent. Yang kita masukkan, ini tingkat belajar aja ya. Tingkat belajar. Atau motivasi belajar lah boleh. Oke, pirate sample test di sininya. Independent sample test. Ini ada tingkat belajar. Swasta kita abaikan ya, karena tadi kita masih menggunakan data itu, jadi saya nggak hapus dulu. Tingkat belajar masukkan ke tes. Grupnya Anda masukkan ke grouping. Baru di sini define group. Grup 1 Anda tulis 1. Grup 2 Anda tulis 2. Continue, ini biarkan. Oke. Ini adalah one sample independent sample t-test. Yang kita lihat adalah yang mana? Yang ini. Artinya apa? Artinya tidak terdapat perbedaan tingkat belajar mahasiswa negeri dengan swasta. Kenapa? Karena lebih besar dari tingkat kenyataan atau lebih besar dari tingkat kesalahannya, yaitu 0,05. Cukup mudah untuk dipahami. Nah, coba dengan one sample t-test. One sample t-test. Ini agak berbeda. One sample t-test agak berbeda. Tapi kita bahas untuk one sample t-test karena one way ANOVA itu untuk uji F sih sebetulnya. Jadi nanti dibahasnya pada saat kita memasuki analisis regresi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai metode komparatif. Minggu depan selanjutnya kita akan membahas tentang metode asosiatif, yaitu yang sering digunakan pada saat kita menyusun tugas akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.